acara pada sore hari ini. Semoga kehadiran kami berdua dapat membawa keseriaan dan kemeriahan dalam acara buka puasa bersama yang penuh berkah. Mari teman-teman, sebelumnya kita panjatkan bismillah dan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung saja ya menuju ke rangkaian acara selanjutnya. Baik, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Rudi Asmadi, MM/MPAR, dan para tamu undangan yang berbahagia, dan seluruh adik-adik panti yatim Indonesia yang kami sayangi. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Rabu 27 Maret 2024 di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul bersama di kampus ASE Indonesia untuk menyelenggarakan acara buka bersama dengan adik-adik panti yatim Indonesia. Acara ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kampus ASE Indonesia terhadap adik-adik panti yatim Indonesia yang amat kami kasihi. Di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, marilah kita bersama-sama berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan mereka. Baik, berikut adalah susunan acara pada hari ini. Jadi yang pertama, kita ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua ada sambutan dari Ketua Pelaksana. Yang ketiga sambutan dari Rektor Kampus ASE Indonesia. Yang keempat ada penyerahan santunan kepada anak yatim. Sambutan dari Wakil Rektor 3. Berikutnya ada penyerahan santunan kepada teman-teman anak yatim. Selanjutnya hadroh. Berikutnya ceramah agama oleh Ustaz Muhammad Ahmad. Selanjutnya ada games dan hiburan. Berikutnya salat maghrib berjamaah dan zikir. Sebelum itu ada doa dan buka bersama, buka puasa bersama. Dilanjutkan setelah salat maghrib, doa penutup dan sesi foto bersama. Baik, acara akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Qorim Imanuddin Zaki dan Fatur Rosi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون
يعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Imanuddin Zaki dan Fatul Rosi yang telah membacakan ayat Al-Quran dengan sangat baik. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana kita kepada Karusta Tira Astari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Rudi Ahmadi, MMM PAR. Yang terhormat Bapak Rudi Ahmadi, MMM PAR. Yang terhormat Bapak dan Ibu para hadirin serta adik-adik panti yatim Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya dalam acara bukber bersama dan santunan bersama panti yatim Indonesia. Tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di acara ini. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberi sumbangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala dan rezekinya. Saya juga berterima kasih kepada para panitia yang kepada tim panitia bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Saya Ketua Pelaksana, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau
perbuatan yang sengaja, dan kurang dari segi penyambutan dan pelaksanaan yang kurang mengenai di hati Anda semua. Dan pastinya kami sebagai tim panitia sudah berupaya semaksimal mungkin demi suksesnya acara ini. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakak Lista atas sambutannya. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Rektor 3 kepada Bapak Rudi Ahmadi, MM waktu dan tempat dipersilakan. Ustaz, mohon izin. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga bisa hadir di acara buka bersama yang diselenggarakan oleh kakak-kakak senat mahasiswa Universitas Islam Indonesia Jakarta. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Hatta yang sudah berkenan hadir, kemudian pimpinan dari Panti Yatim Indonesia yang dalam hal ini adalah Bapak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada grup Hadroh ya, namanya agak susah, MDIS, betul ya? Iya Pak. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang nih adik-adik yang cantik-cantik, yang alhamdulillah masih puasa ya, masih ya, insya Allah sampai selesai nanti ya. Dan kepada ibu terima kasih yang sudah mendampingi, kemudian para mahasiswa senat dan panitia yang sudah berusaha untuk menjalankan acara ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan imbalan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa tentunya marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang insya Allah nanti di akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mewakili Pak Rektor, tadi sebenarnya beliau mau hadir tapi tiba-tiba ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf dan salam untuk kita semua yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama tentunya sekali lagi selamat datang di kampus Universitas Asa Indonesia. Ini kami atau kita berada di kampus B, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu ada 3 gedung. Yang pertama kampus A itu di samping Cipinang Kapol, dekat SMA, SMA kampus AK. Kemudian di kampus B dan di belakang ada kampus E. Dulunya memang ada 2 nama institusinya, Bapak Ibu. Jadi dulu ada Apindo, Akademi Pariwisata Indonesia. Itu menyelenggarakan program Diploma 1 dan Diploma 3. Kemudian ada juga STIM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional.
Nah, oleh Mas Menteri, karena beliau tidak mau dipanggil Pak, Mas Menteri Nadiem, kami diminta untuk bergabung karena masih satu yayasan, dan alhamdulillah prosesnya juga cepat. Dan terhitung mulai tanggal 6 Oktober tahun 2022 kami bergabung, namanya menjadi Universitas Asa Indonesia. Sebenarnya kita juga kehilangan karena brand Apindo dan STIN ini sudah terkenal di dunia industri maupun di masyarakat. Tapi karena ketentuan dari pemerintah tidak boleh menggunakan nama yang lama, yang mau tidak mau kami harus memberikan nama yang baru. Asa ini oleh Prof. Sil sebagai ketua yayasan artinya adalah A-nya Apindo, S-nya STIN, A-nya adaptif atau agile. Adaptif itu maksudnya diharapkan dengan adanya Universitas Asa Indonesia ini ke depan kita bisa selalu adaptasi dengan kondisi yang ada. Karena terus terang perkembangan zaman semakin canggih. Insya Allah nanti mohon doanya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik ya, mohon didoakan ya. Mudah-mudahan Asa Indo ke depan semakin maju. Amin. Semakin banyak mahasiswanya dan bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Nah, ini adik-adik nanti pokoknya sekolahnya harus tinggi ya, harus punya cita-cita. Insya Allah kalau punya keinginan yang baik, insya Allah akan memberikan jalan kepada kita. Jadi kita semangat, harus belajar, harus berbuat baik gitu ya, sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Nah, mudah-mudahan nanti kita dengarkan ceramah dari Pak Ustadz, mudah-mudahan dengan ceramah beliau memberikan pencerahan kepada kita. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada panitia sekali lagi, dan juga mohon maaf Bapak Ibu dan adik-adik kalau dalam penyambutan kami ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa menyelesaikan acara ini dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyerahan santunan untuk adik-adik panti yatim Indonesia kepada Bapak Bapak Wakil Rektor 3 dan panitia dipersilakan. Sebentar ya. Baik para hadirin semuanya, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Hanaf. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Saya bakatnya kalau gua sempat lu gak bocah paling ikut lu ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di kampus Universitas Asa ini dalam rangka buka puasa bersama dan santunan yatim. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bapak Rudi Ahmadi, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Panti Yatim Indonesia, saya lupa namanya, mohon maaf Pak. Yang saya hormati adik-adik Ketua Pelaksana Panitia Buka Puasa Bersama, dan yang saya hormati adik-adik dari Yayasan Panti Islam Indonesia. Kita berdoa semua, bersyukur di tempat yang mulia ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk saling silaturahmi dan buka puasa bersama. Ini suatu acara pelaksanaan yang bagus, artinya bisa meningkatkan silaturahmi di antara sesama mahasiswa dan khususnya anak-anak dari panti yayasan ini. Baik, saya sebelum ingin menjelaskan tentang masalah anak Ramadan dan santunan anak yatim, saya ingin memberikan gambaran dulu tentang yang pertama, tentang puasa Ramadan yang kita laksanakan saat ini. Alhamdulillah ini sudah hari ke-17 ya, insya Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam konteks ayat ini Allah memanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan, hai orang-orang Islam, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kalau yang dipanggil orang Islam belum tentu dia bisa melaksanakan ibadah shaum atau puasa Ramadan ini. Karena yang bergerak di sini adalah keimanan, hati yang bersih, hati yang penuh dengan keikhlasan, takwa kepada Allah. Nah itu. Nah kalau yang dipanggil di sini adalah hai orang-orang yang beriman, karena Allah yakin orang-orang yang beriman ketika datang perintah dari Allah dan Rasul pasti akan dilaksanakan. Tetapi sebaliknya tadi, kalau yang diperintah orang-orang Islam belum tentu dia akan melaksanakan ibadah shaum ini. Karena ibadah shaum ini ibadah yang cukup berat. Kenapa? Pertama, ibadah shaum ini atau puasa Ramadan itu adalah ibadah yang pertama tidak makan dan minum mulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Ini luar biasa. Berapa ler? Pertama kita disuruh menahan makan dan minum. Berat Pak?
yang tadi sehari-hari kita kalau tiap pagi sarapan, siang makan siang, lalu sore kita cemil. Sekarang 1 bulan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan dan minum dari adzan subuh sampai adzan maghrib, 13 atau 14 jam. Ini berat. Bagi orang yang tidak terbiasa, tentu akan mengeluh. Tetapi kalau orang yang beriman kepada Allah, hatinya ikhlas kepada Allah, maka perintah ini akan dilaksanakan dengan ikhlas dan tentu berharap ridho dari Allah SWT yang nantinya Allah akan balas dengan pahala. Nah ini. Jadi inilah beratnya ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah perintah Allah yang ibadahnya ini nanti untuk Allah. Kalau kita sholat, ibadahnya untuk pahala untuk kita. Zakat untuk kita. Haji untuk kita. Tetapi puasa Ramadan ini untuk Allah. Hanya Allah yang akan memberi ganjarannya. Kita nggak akan tahu. Jadi inilah beratnya melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Nah, akhir dari ayat tadi, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, maka kita digembleng oleh Allah SWT, dididik agar kita bisa menahan diri, menahan hawa nafsu kita sampai azan maghrib nanti, dan tentunya diisi dengan ibadah-ibadah yang lain seperti tadarus, baca Al-Quran, mendengarkan tausiah, siraman-siraman rohani, lalu kita banyak bersedekah, sholat wajib, sholat sunnahnya. Maka akhir dari ayat tadi, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya ini Pak. Jadi setelah kita dididik Allah, maka akhir dari ayat ini menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada orang yang melaksanakan ibadah puasa, kata Rasulullah, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, cuma lapar dan haus. Ini kenapa? Pertama, karena dia melaksanakan puasa Ramadan tidak dengan keimanan. Dia melaksanakan ibadah Ramadan hanya mengikuti, ikut-ikutan. Tetangganya puasa, dia ikut puasa. Manajernya puasa, dia ikut puasa. Keluarganya puasa, dia ikut berpuasa. Tapi apakah kita tahu siang harinya dia makan? Nggak tahu. Nah, tetapi ada juga yang ikut sampai maghrib, dari azan subuh sampai maghrib, dia laksanakan puasa, tapi karena tidak ada ikhlas dan tidak ada iman, maka apa yang dilarang pada saat-saat kita berpuasa seperti menggibah, menceritakan aib orang, lalu berbuat yang dilarang oleh Allah. Jadi percuma dia hanya menahan lapar dan haus, cuma dapat lapar haus, pahalanya gak dapat. Ini kata Rasulullah SAW, ini adalah orang yang rugi. 1 bulan dia ketemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak bisa merubah pribadinya. Artinya keimanan itu bukan bertambah, tapi ya begitu standar, bahkan bisa menurun. Nah ini yang dikatakan Rasul, orang yang rugi. Makanya ketika kita berpuasa, jangan hanya sekedar makan minum Pak. Laksanakan, pertama ada siang hari jelas, puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, siangnya kita berpuasa. Jadi berpuasa, ibu-ibu juga nih, kita siang hari berpuasa, menahan nafsu kita, menahan emosi kita, menahan lapar dan haus. Itu yang kita lakukan. Ada orang yang ingin mengajak kita berkelahi, bertengkar, kita katakan, maaf, saya sedang berpuasa. Jawabannya santai saja Pak, enak. Ada orang yang mencela kita, diam saja, nggak usah kita gubris, maaf, saya sedang berpuasa. Nah inilah
orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan penuh iman. Lalu malangnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Apa ibadah-ibadah malam? Sholat tarawih, sholat witir, nanti mau sahur sholat tahajud, ditambah lagi mungkin Bapak ada sholat hajat, sholat tobat dan sebagainya. Itu ada sunnah-sunnahnya. Nah kita kerjakan itu Pak. Ditambah lagi tadarus mungkin habis tarawih, tadarus baca Al-Quran, mau 1 halaman, mau 5 ayat, mau 1 juz, silakan semampu kita. Tetapi satu ingat, target kita adalah melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas dan penuh iman. Jangan kita melaksanakan sholat tarawih, tadarus ingin mendapat pujian, ingin mendapat sanjungan. Wah, alim nih orang ini, sholat tarawihnya rajin, habis tarawih dia tadarus, senang dipuji. Ini gak ada nilainya Pak. Tapi kalau kita dari hati kita ikhlas dan beriman, kita laksanakan hanya ingin mendapat pahala dari Allah, ini yang dinamakan man qoma Ramadan. Dosanya akan dihapus oleh Allah. Jadi laksanakan ibadah puasa ini siang dan malam dengan penuh ikhlas. Satu lagi yang penting Pak, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, jangan sampai tinggalkan sholat wajib. Ini mentang-mentang puasa Ramadan, subuh kita sholat misalnya, lalu masuk menjelang zuhur kita tidur Pak. Tidur lupa, bangun-bangun udah asar. Saking kita kan berpuasa, capek letih. Salah. Boleh tidur silakan, tetapi ingat waktu sholat. Ketika azan zuhur sholat, kita datang ke masjid atau ke musola. Bagi yang laki Pak, bagi yang laki yang dewasa, kita datang ke masjid atau ke musola atau ke tempat-tempat yang memang dilaksanakan sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana kalau sholat di rumah? Gak apa-apa, silakan, tapi kurang pahalanya. Kata Rasulullah, sholat wajib dilakukan secara berjamaah, baik di masjid, musola atau tempat-tempat khusus yang dilakukan untuk sholat, itu pahalanya 27 derajat. Tetapi kalau Bapak sholat sendiri, itu pahalanya 1. Kalau kita seorang pebisnis, pengusaha, tentu kita akan mencari yang banyak Pak. Lebih baik saya sholat di masjid, nilainya 27, daripada saya sholat sendiri cuma 1. Gitu. Nah, bagi wanita silakan sholat di rumah. Karena wanita itu tidak ada kewajiban untuk sholat di masjid berjamaah, tidak. Wanita itu baiknya adalah sholat di rumahnya masing-masing. Nah itulah yang lebih afdal. Tapi bagaimana kalau melaksanakan tarawih di masjid wanita? Silakan, nggak apa-apa. Yang penting ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan terlalu banyak bersolek kalau ingin sholat kalau ingin sholat berjamaah ke masjid. Karena apa? Jadi bahan fitnah bagi laki-laki. Betul. Jadi biasa aja sholat. Dan kalau bisa didampingi dengan mahramnya, dengan temannya wanita, adiknya, kakaknya, atau orang tuanya, atau dengan suaminya. Itu yang bagus. Nah, inilah yang harus kita laksanakan dalam hati kita dan teguhkan keyakinan kita bahwa puasa kita lakukan dengan ikhlas dan beriman. Nah, makanya sebelum Ramadan itu kita sebagai seorang muslim harus mempunyai trik, Pak. Artinya gini, supaya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik, kita mempunyai trik-triknya. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu bulan suci Ramadan. Oh, di bulan Ramadan itu orang yang ibadahnya biasanya sholat wajib 27 derajat berjamaah, ketika dia di bulan Ramadan sholat wajib dilaksanakan secara berjamaah, pahalanya 10, 100 bahkan beratus kali lipat, Pak. Nah, yang sholat sendiri, sholat wajib dilaksanakan sholat sendiri, pahalanya 27 derajat. Itu luar biasa Ramadan. Makanya perkenalkan dulu persepsi Ramadan ini
pada diri kita dan kepada saudara-saudara kita bahwa Ramadan itu segala ibadah yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan. Jadi nanti orang di bulan Ramadan itu akan beribadah dengan berlomba-lomba, Pak. Dengan semangat. Karena apa? Ada pahala yang berlipat. Sedekah yang biasa kita berikan mungkin nilainya 10, sekarang di bulan Ramadan mungkin 100, bisa 1000. Lalu baca Al-Quran, satu huruf kita membaca 10 pahala. Ketika bulan suci Ramadan mungkin 100.000 pahala yang dikasih Allah. Ini berkahnya bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 84 tahun. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Umur kita belum tentu nyampe ke 84, Pak. Umur orang Indonesia sekarang mungkin antara 60, 70, 80 itu udah bagus. 60, 70. Sedangkan Allah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu 84 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan itu, kita akan dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang tadi itu, di siang hari berpuasa di bulan Ramadan, di malam hari melaksanakan sholat sunnah. Jangan lupa sholat wajibnya, sedekahnya, infaknya, baca Al-Quran, tadarus itu. Ini yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bukan menunggu malam Lailatul Qadar hanya malam-malam ganjil. Malam ini ganjil, malam Lailatul Qadar. Biasanya malam ganjil datang, wah datang ke masjid, sholat. Besok genap enggak, salah. Tapi dilaksanakan rutinitas setiap hari. Kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, continue, Pak, continue. Gitu. Yang kedua, dengan trik untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu, kita harus mengetahui bekal ilmu. Kita harus punya ilmu menghadapi bulan Ramadan. Contoh, kita harus mengerti dulu tentang puasa. Apa itu puasa? Tidak makan dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Bukan imsak ya. Imsak itu hanya perhatian. Istilahnya kalau dibilang lampu kuning, hati-hati. 10 jam, 10 menit ke adzan subuh. Nah kalau adzan subuh berhenti. Nah itu kita harus pahami. Jadi apa-apa yang membatalkan puasa. Terus bagaimana kalau kita berpuasa, apa yang tidak diperbolehkan. Gitu. Kita harus tahu, Pak. Jangan kita berpuasa nggak tahu. Ini yang dilarang kita kerjakan, ini yang membatalkan kita kerjakan, kita nggak tahu. Salah. Jadi harus pahami dulu ilmu-ilmu tentang bulan Ramadan. Jadi inilah yang harus kita pahami. Yang ketiga, laksanakan. Setelah kita memahami tentang bulan Ramadan, membekali diri kita dengan ilmu dalam menghadapi Ramadan, dan yang ketiga, melaksanakannya dengan baik. Nah ini yang harus kita pahami. Nah setelah itu, bulan Ramadan ini ada kaitannya dengan kaum duafa dan anak-anak yatim. Kita di bulan suci Ramadan, Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak bersedekah, banyak berinfak. Jadi jangan kita di bulan Ramadan itu kurang infak, Pak. Banyak berinfak, Pak. Karena bulan Ramadan ini, tadi yang saya katakan, ketika kita berinfak atau bersedekah atau menyantuni anak yatim, itu pahalanya luar biasa, lebih banyak dari bulan-bulan lain. Dan harta kita itu bukan berkurang, tapi terus bertambah. Apa ada orang yang bersedekah atau berinfak jatuh miskin? Tidak ada. Justru bertambah. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah atau memberikan santunan kepada anak-anak yatim dengan ikhlas, tanpa unsur ingin dipuji orang, tanpa unsur ingin dikatakan orang kita sebagai dermawan, ikhlas, insya Allah, Pak, harta yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan beratus-ratus kali lipat, dan kita akan terus dilancarkan rezekinya. Jadi kalau Bapak menyumbang 100.000, insya Allah nanti mungkin Bapak tidak tahu, Allah akan berikan, ada yang datang 1 juta. Bapak memberikan 1 juta, insya Allah nggak tahu rezeki dari mana, datang lebih dari itu. Jadi jangan kita bakhil. Di bulan Ramadan banyak-banyak bersedekah, apalagi kita menyantuni anak-anak yatim. Anak-anak yatim
adalah anak-anak yang perlu bimbingan. Kita bersyukur Pak, punya bapak, punya ibu, masih ada yang bimbing kita. Tetapi adik-adik ini nggak ada bapaknya. Siapa yang mau bimbing? Karena yang disebut yatim itu adalah anak yang belum balik, dia sudah ditinggal oleh bapaknya, ditinggal mati oleh bapaknya. Jadi dia kehilangan pembimbing, kehilangan pengayom, kasihan. Maka kata Rasulullah, ana wakil yatimi fil jannah. Saya dengan anak yatim ini seperti telunjuk dan ibu jari dekat. Seperti ini. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah nanti di surga, maka santuni anak-anak yatim. Jadi seperti ini, antara telunjuk dan ibu jari. Jangan ada anak yatim kita telantarkan. Ini bagus sekali. Jadi dari adik-adik senat mahasiswa ini mengumpulkan acara ini untuk yatim, bagus, luar biasa. Ini terus dilanjutkan agar apa? Adik-adik kita yang yatim bisa merasakan seperti normalnya kita yang punya ibu dan bapak. Jadi yatim ketika ia ditinggal oleh bapaknya, dia kehilangan pengayom. Mau kemana arahnya gak jelas, karena gak ada pengayom. Tetapi disitulah peranan kita sebagai kaum muslimin, bantu. Yuk kita dirikan tempat yayasan yatim di sana, dikumpulkan yatim, lalu kita didik, lalu kita ajarkan beribadah kepada Allah. Insya Allah banyak donatur yang masuk Pak. Nah dengan seperti ini anak yatim ini nanti ketika dia balik, dia akan menjadi pribadi yang baik, berakhlak baik. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kata Rasulullah, orang yang mendustakan agama, kita beragama Islam, tapi kita disebut Rasulullah mendustakan agama. Kenapa? Karena kita suka menghardik anak yatim, mengabaikan anak yatim. Dan kedua, tidak memberi makan fakir miskin. Jangan takut bersedekah Pak untuk yatim, kaum duafa. Apalagi bulan Ramadan ini kita memberikan orang makan untuk berbuka. Pahalanya sama juga pahala orang yang berpuasa itu kita diberikan. Orang yang memberikan makanan pada saat berbuka puasa, walaupun seteguk air, kalau sekarang mungkin 1 gelas aqua mineral itu, segelas ini, itu pahalanya kita sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kita memberikan seteguk air, segelas air mineral kepada orang berpuasa. Dia minum, kita mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Tetapi pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangi. Bagaimana kalau kita memberikan satu karton itu ada 40 misalnya, kali 4 orang yang minum orang berpuasa, berapa pahalanya Pak? Luar biasa. Kalau di Mekah Pak, berebutan orang ngasih berbuka puasa Pak. Bahkan orang sampai ditarik-tarik. Sebelum maghrib, azan maghrib itu sudah ada orang yang sudah siap. Jadi mereka buat masing-masing, ditarik. Pak ikut puasa di sini. Pak sudah ikut puasa saya di sini. Ditarik-tarik Pak. Gitu. Saking apa? Saking ingin mendapatkan pahala yang sama. Tapi kalau kita di sini alhamdulillah, kita lihat mulai sekarang ini kan banyak takjil, masjid-masjid, musola sebagai menyiapkan makanan berbuka puasa. Ini gak kekurangan kita. Karena apa? Umat Islam sudah tahu bahwa memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Walaupun hanya 1 gelas air mineral. Gitu. Nah, jadi yang saya katakan ini jangan sungkan-sungkan Pak, di bulan suci Ramadan ini kita bersedekah, menyantuni anak-anak yatim, lalu banyak-banyak berinfak, banyak beribadah kepada Allah, baik itu yang wajib, sunnah, kita kerjakan semua. Dan yang terpilih lagi adalah menahan diri kita dari sesuatu yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa kita. Ini yang harus kita perhatikan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah, dan kalau ada kata-kata yang salah itu semata-mata datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf sekiranya ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Acara selanjutnya adalah penyerahan santunan untuk adik-adik panti yatim Indonesia kepada Wakil Rektor 3 dan panitia, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz, Bapak Muhammad Hatta atas pencerahannya. Datang dong. Di situ aja. Biar kelihatan. Oh, ngeliatin itu. Ya, baik. Tadi kita barusan habis memberikan santunan kepada adik-adik dari yatim panti Indonesia. Semoga santunan yang diberikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan lantunan dari tim Hadroh. Dari tim Hadroh kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد
واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مرحبا
اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد كرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها طلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kakak-kakak yang udah keren banget di menariknya. Oh, aku nggak tahu nih. Keren ya? Gue maling 11-12 lah ya. Oke. Adik-adik semua, teman-teman semua, abang-abang ganteng, adik-adik cantik. Abis dengerin posisinya nyanyi selamat, kayaknya kita enaknya apa ya? Main games gak sih? Yuk kita main games yuk adik-adik. Ada hadiahnya loh. Iya ada hadiahnya. Tapi yang di belakang diajak ya? Diajak? Emang mana nih kakak-kakak emang pada mau main games? Mau. Yang benar ini. Oke, ini sekarang kita main games ya teman-teman ya adik-adik ya. Apa kak gamesnya kak? Jadi aku mau kasih quiz ke kalian nih, dan bakal ketahuan siapa aja yang tadi perhatiin ceramahnya Pak Ustadz. Tadi perhatiin nggak tadi? Tadi perhatiin nggak? Kamu nggak bisa? Adiza tadi perhatiin Pak Ustadz. Ini maksudnya kita keren. Biar kita langsung kan. Ada ya. Iya. Pertanyaan pertama udah siap belum? Udah. Nih, keuntungan apa yang kita dapat di waktu puasa? Coba sebutin, siapa angkat tangan? Apa keuntungannya kalau kita puasa? Tadi kata tadi Salma jawabannya pahala betul kan? Ada lagi sebenarnya dihapuskan dosa-dosanya, kesehatan tubuh karena membersihkan pencernaan juga. Kita sudah belajar. Tepuk tangan tuh. Bisa jawab pertanyaan. Oke, yang pertanyaan kedua udah siap? Nih, di pertanyaan kedua ini kita main sambil ayat. Jadi kita dengerin ya. Jadi seperti Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa itu dan sebutin dua ayat. Coba berdiri adanya. Al-Qadar. Mana Bang? Masya Allah. Surat Al-Qadar itu diturunkan di Mekah. Tahu? Maka Benar. Satu pertanyaan lagi nih. Al-Qadar itu diturunkan di kota Mekah. Satu pertanyaan lagi nih. Ada yang tahu nggak apa itu Nuzulul Quran? Ya, kakak-kakaknya ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Tahu nggak? Malam Lailatul Qadar. Ini kakaknya ada yang mau jawab nih. Semua di belakang dulu yang bisa. Oh, benar tuh. Nanti saya jawab, tapi jawabannya hadiahnya untuk adik-adik. Bacanya nggak Bang?
itu adalah hari di mana Al-Quran diturunkan pada 15 Ramadan. Pada Nabi Muhammad Siapa nih yang mau hadiah dari Kakak Diva? Ayo. Ayo, Berarti tadi yang udah bisa jawab sama yang dikasih hadiah dari Kakak Diva boleh maju ke depan yuk. Kita mau bagi-bagi hadiah. Ayo ada Salma ya tadi ya? Elsa? Kakak Kalista, boleh nggak bagiin ke satu ketua? Acara selanjutnya apa nih Kak? Kita mau ada main-main juga, tapi kali ini nggak ada hadiahnya. Tapi kali ini walaupun nggak ada hadiah, tapi ini menarik. Jadi games kali ini akan dibawakan Oleh Kakak Yuneva. Yuneva. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki mana nih suaranya? Bagus banget kayaknya. Dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah pada lemes nih ya kelihatannya, mungkin kita game saja nggak sih buat mencairkan suasana ya? Sebelum kita memulai gamesnya, aku kasih tahu dulu ya peraturannya. Aku boleh panggil Kak Atika untuk bantu aku. Jadi gamesnya ini misalkan aku bilang pagi, kalian harus tepuk tangan 1 kali. Gitu. Kalau siang 2 kali, dan kalau sore 3 kali, dan kalau malam tidak bersuara. Oke? Coba ya contoh dulu yuk. Yang lain ikut ya. Pagi, siang, malam. Ada yang bersuara. Kan tadi udah dikasih tahu kalau malam itu diam. Coba yuk. Oke, sekarang serius ya. Jangan ada yang salah. Kalau ada yang salah, aku panggil ke depan. Ya, suruh nyanyi. Oke. Pagi, malam, siang, sore, pagi, siang, malam. Ayo lagi. Share nomor WA. Maju, ada salah maju.
cepetan ya ini. Oke, sore, siang, malam, pagi, siang, sore, sore, malam, pagi. Oke, kita mainin lagi yang lebih fokus. Pokoknya teman-teman harus lebih fokus lagi. Siang. Siang berapa kali? Dua kali. Kalau malam? Maju, coba lagi dari kawannya. Dari yang iguana ada? Bener nih? Kita tes yang iguana kalau gitu, oke? Siang. Mana nih iguana? Gak ada semangatnya. Pagi dan sore. Dikit banget suaranya. Kita bawa ke depan aja ya yang gak tepuk tangan ya. Malam. Maju. Ayo Mas, maju. Mas, lewat dong. Nomor WA. Yang salah aja subuh yang mana? Tunggu semua dulu gitu ya. Kita lanjut, mau digabung atau yang Iwan aja lagi kita kerjain? Iwan lagi kita kerjain. Oke, Iwan lagi. Mas, orang maju ke depan dong. Pokoknya harus tepuk tangan ya. Oke, kita coba lagi. Oke, ini beneran deh. Sore. Iya, maju kalau gitu dong. Maju. Yang awal mau kita bicara lagi Iwan ya? Atau kita tapi Jahat ya kita dulu. kenapa? Malu. Kita gabung aja kalau gitu sekarang. Tapi yang Iwan gabung ya. Kalau nggak gabung boleh kita suruh aja semuanya. Bukan murim. Apa hubungannya? Buat jadi bantal. Dimulai dari siang. Siang. Malam. Maju. Saya mau WA. Maju. Baru dibagi. Lagi nih. Cari masalah gini nih, Karin. Kayaknya udah deh, cukup aja. Udah cukup. Makanya pada tegang semua soalnya. Oke, jadi apa nih hukumannya kayak hukumannya? Ajan subuh 5 hari. Di sini aja semuanya. Badanku pakai O ya. Satu-satu apa langsung semuanya nih? Oke. Kompakin ya, pokoknya kalau nggak kompak harus pulang sampai kompak. Oke? Harus. WA. Mau ambil juga.
Oke, Del. Atur aja. Beler jomblo beler. Ulunku odolomo, romo-romo warnanya, mulus. Ojo-ojo. Ulunku odolomo, romo-romo warnanya, ojo. Era muda. Beler. Dapat ini kan. Ojo Apa ya, Ler? Dan yang satu enggak, yang satu nyanyi itu burung kakak tua, yang satu topi saya bundar. Ya, balon hijau pakai kol-kol aja. Dia pakai peci suruh nyanyi bibir berem-berem itu. Udah Ler, pakai kol-kol aja. Arab Ler, kirain ada Arab Ler. Ler, pakai kol-kol Ler. Ler, nada Arab ler. Kol-kola, pakai kol-kola. Badanku ada 5. Aku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan balonku tinggal 4, rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau dur, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Hadiahnya mana? Kita mau tanya dulu nih, berapa nilainya? Udah nyanyi kayak gitu. Ke siapa ya? Kita tanya. Coba menurut kamu nilainya tadi nyanyiannya berapa? 5 dari berapa? Aduh, 5 dari 10 doang. Kalah nih, berarti yang ini nggak boleh 5 dari 10 ya. Kita coba. Bang, satu lagi. Bang, yang buat yang di depan. Oh, udah. Halo, masa segini mas. Agak disangkanya tamu kali. Baru ini buka HP. Habis ini login game. Tiba-tiba terus oke. Pas tadi mau kayak gitu. Aku udah dapet ini kan ler. Ah, dapat. Sabarin mas, sabarin ya nanti ya. Belum.
Malah marawis. Ternyata lebih lancar ya yang awalnya. Kita tanya lagi, berapa nilainya ya? Ke siapa ya? Ke Umi kali ya kita tanya ya? Umi, menurut Umi berapa sih nilai nyanyian tadi? Bukan formal lagi ngerti. 10 dari 100. 10 dari 100 kinerja Prabowo. 10 dari 100 ternyata kata Umi. Umi Kinerja Prabowo. kecil dong ya. Gak apa pintar teman-teman. Kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita. Oke, kita balikin lagi untuk MC. Oke, mana? Apa? Ice creamnya seru nggak? Nggak seru ya? Nggak dijawab. Ya udah, kebetulan waktu maghrib sudah mau tiba. Untuk semuanya, para hadirin dan adik-adik, mari kita persiapan untuk buka puasa bersama. Nanti adik-adik dan teman-teman sekalian, setelah berbuka puasa, nanti kita akan sholat maghrib berjamaah. Dari buka puasa itu 18.03 ya, 25 menit kemudian kita akan sholat berjamaah. Di sini tempatnya ya nanti ya. Nanti di Busuk lagi itu. tempat duduknya. Ya, sama-sama.